Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Yoga dari Kemendikbudristek yang alhamdulillah ini selalu membersamai kita di Aliansi Pengelola Jurnal Berintegritas Indonesia (ALJB). Bapak Ibu pengurus nasional, Bu Ari, Bu Frida, Pak Andika, dan Bu Fitriana dan lain-lain. Terima kasih sudah hadir dalam acara kita hari ini. Ini merupakan acara kita yang kesekian kali, ya, berkenaan dengan kegiatan kita. Salah satu dari kegiatan ALJB. Ya. Puji syukur kita aturkan selalu kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW yang selalu memberikan kita juga pencerahan dan kekuatan bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kok nggak bisa nih ya ini ya. Zoom, bentar. Oke, moga-moga kelihatan ya Bapak Ibu. Jadi kegiatan hari ini adalah pendampingan internal untuk persiapan akreditasi dan reakreditasi jurnal nasional khusus anggota ALJB. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin sebenarnya di internal kita. Dan beberapa kali memang kita sudah pernah lakukan kerjasama juga dengan Kemendikbudristek, bahkan tahun 2019, 2018, 2020, bahkan ketika COVID kita pernah gitu ya, ada percepatan-percepatan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Dan kita pernah mengadakan di Malang, kemudian di Makassar, dan online waktu itu. Di samping itu kita juga sudah pernah melakukan kegiatan yang sama seperti ini, jadi internal gitu ya, persiapan. Jadi nanti kawan-kawan dari ALJB yang sudah punya pengalaman masuk di Arjuna, kemudian melakukan proses akreditasi secara online gitu ya. Dan ini kita akan belajar sama-sama. Sebagai informasi Bapak Ibu, Aliansi Pengelola Jurnal Berintegritas Indonesia atau ALJB ini awalnya adalah kegiatan yang dilakukan di Malang waktu itu, yaitu pelatihan OJS. Dan pelatihan OJS tahun 2015 itu kan baru mulai gitu ya, pengelolaan jurnal
dilakukan secara online menggunakan OJS. Waktu itu kita kerjasama dengan LIPI dan diikuti oleh 32 jurnal dan 60 peserta dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Nah, dari situ kemudian kita bersepakat untuk membuat organisasi untuk memperkuat pengelolaan jurnal, gitu ya, terutama bagi para editor. Dan terus kemudian kita juga awalnya kita juga melakukan pelatihan-pelatihan khusus untuk pengelolaan jurnal online, gitu ya, menggunakan OJS. Ya. Dan juga karena ada perubahan-perubahan, gitu ya, perubahan-perubahan sistem akreditasi, sehingga kita perlu mengundang banyak pihak, baik dari LIPI waktu itu, kemudian dari Dignas, Kemendistek. Kalau kita lihat dinamika organisasi LJB itu memang fase awal sampai 2016 itu baru fase awal. Kita melakukan kegiatan lebih banyak pada pengelolaan jurnal waktu itu. Sehingga setelah difikirkan kita perlu memperluas kegiatan kita, terutama setelah Rakornas kelima di Surabaya, dan kita juga kita ngurus SK Menkumham, LJB, gitu ya, dan terbit tahun 2019, sehingga waktu di Jakarta rapat Presidium Nasional, kemudian disepakati untuk melakukan perubahan-perubahan organisasi. Nah, puncaknya di tahun 2021 kita dari Rakornas kita rubah menjadi Silatnas. Kemudian struktur organisasi kita dari Dewan Presidium Nasional menjadi Dewan Pengurus Nasional. Kemudian kepanjangan LJB dari Aliansi Pengelola Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia kita rubah menjadi Aliansi Pengelola Jurnal Berintegritas Indonesia, karena ternyata banyak, gitu ya, sudah hampir 30-40% gitu ya, anggota kita ternyata berasal dari non ekonomi dan bisnis. Sehingga kita waktu itu kita Silatnas di Malang, waktu itu masih hybrid, dihadiri sekitar 80-an anggota begitu ya. Dan terakhir ini juga kami ngundang Pak Yoga waktu itu Rakernas dan penyerahan SK pengurus di Politeknik YKPN Yogyakarta tahun 2022 kemarin, awal bulan Februari Maret itu. Jadi di Silatnas itu kita juga selalu saja kita di Silatnas mengadakan kegiatan-kegiatan, ya, banyak kegiatan. Waktu itu Silatnas kan masih transisi dari BRIN ke Kemendikbud, gitu ya. Jadi kita mengundang Direktur Pengelolaan, Prof. Heri dan Pak Hanif. Dan ini waktu Rakernas kita di Politeknik YKPN, alhamdulillah Pak Yoga hadir waktu itu. Terima kasih loh Pak Yoga, masih terus mendampingi kita, gitu ya. Iya, Bapak. Nah, dari sisi perkembangan anggota, LJB sejak 2015 dari 40 jurnal, kemudian kita per 2020 kita sudah punya anggota 100 jurnal, dan 2022 ini kita sudah mencapai 180. Ini masih banyak. Biasanya per minggu itu kita 2-3 jurnal, gitu. Kita yang bergabung. Moga-moga ini akan meningkat terus karena kita mencoba untuk belajar bareng-bareng, gitu ya. Terutama bagaimana mengelola jurnal sebagaimana yang kita lakukan sesuai tagline, gitu ya. Tagline kita kan tagline berintegritas, gitu ya, bersama berintegritas.
Dan Bapak Ibu perlu diketahui susunan pengurus LJB per 2021 sampai 2024 itu kita di samping peningkatan kualitas jurnal yang kita kedepankan, baik itu peningkatan akreditasi jurnalnya, indeksasi, kemudian IT, dan peningkatan operasionalisasi UJS. Kita juga sedang mengembangkan kode etik gitu ya, kode etik pengelolaan jurnal. Selama ini kan kita masih banyak mengcopy paste dari beberapa kode etik seperti KOPE gitu ya. Dan ini dikomandani oleh Pak Sasongko gitu ya. Kita akan mendesain kode etik untuk internal anggota kita. Kemudian kita juga untuk menggait artikel baik nasional maupun internasional, kita bikin kerjasama internasional ya. Nah, kerjasama nasional internasional itu bahkan kita sudah mulai sejak 2019 sebenarnya kita sering mengadakan kerjasama dengan berbagai lembaga dan perguruan tinggi untuk mengadakan international conference dan call for paper. Dari situ kemudian LJB punya khusus namanya editor forum gitu ya, yang kita diminta untuk mengkolek artikel jurnal, kemudian kita nilai jurnal artikel-artikel yang berada di conference itu, dan kemudian ini bagi anggota LJB silahkan mengambil artikel yang disukai, tapi yaitu tergantung penulisnya mau apa enggak gitu ya. Makanya kita distribusikan, kita khusus ada editorial forum. Nah, ini kerjasama internasional yang kita lakukan. Kemudian kita juga tadi saya sebutkan, kita juga sudah melakukan workshop etika publikasi ya, dan persiapan kegiatan kita sih banyak gitu ya, international conference, kemudian pendampingan, bahkan kita di Silatnas tahun 2021 waktu itu kita khusus mengundang Crossref gitu ya, untuk deposit metadata gitu ya di DOI. Makanya kita sekarang kan menjadi sponsoring agent dari Crossref gitu ya. Sehingga anggota-anggota LJB, bagi yang anggota LJB yang tidak bisa memiliki DOI, kita fasilitasi itu dengan harga yang murah sekali. Sudah termasuk iuran anggota gitu ya. Kemudian kita juga komunikasi dengan ASEAN Citation Index dalam rangka untuk mengkomunikasikan jurnal-jurnal kita bisa terindeks minimal middle gitu ya, middle index. Karena memang Bapak Ibu hampir 60% anggota LJB itu belum terakreditasi, cuman biasanya skupnya nasional, internasional gitu ya. Tapi yang terakreditasi sudah, alhamdulillah ini berkat bantuan juga dari Dikti, kita sudah hampir 40% gitu ya, yang mengalami peningkatan akreditasi. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat datanya di ljb.or.id. Kemudian kita juga di samping mengelola jurnal ya Bapak Ibu anggota LJB yang rata-rata editor itu ya. Ini kita coba untuk ajak gitu ya, menulis buku bersama-sama, book chapter gitu ya. Kita sudah terbitkan 2 buku Pak Yoga, yang satu menulis artikel berkualitas, dan yang satu suka duka ya, suka tanpa duka pengelolaan jurnal ilmiah. Dan ini sudah kita sosialisasikan, kemudian bahkan di khusus menulis artikel berkualitas itu kita bikin sekolah menulis artikel ilmiah gitu ya. Waktu itu kita bikin sampai 3 kali pertemuan online, dan alhamdulillah ini responnya banyak yang ikut. Dan
beberapa waktu yang lalu kita juga mencoba untuk melakukan pendampingan indeksasi DOAJ gitu ya. Kita ngundang duta dari DOAJ, Pak Arief, kemudian juga kita melakukan sinkronisasi Gmail OJS karena banyak OJS kita yang ternyata masih terkendala gitu ya dengan Gmail. Ya, kita datangkan tim IT untuk mencoba untuk mensinkronkan Gmail OJS. Dan hari ini Bapak Ibu bertepatan dengan kegiatan kita ini di Karawang, kita juga kerjasama dengan masyarakat akuntansi multiparadigma Indonesia. Kawan-kawan LJB juga banyak hadir di sana. Seperti Bu Fitri, Bu Frida itu ada di Karawang sana sekarang mengikuti kegiatan teman mami gitu ya. Nah, call paper kita juga banyak diminta baik international conference maupun national conference. Yang terakhir kemarin yang international conference itu Universitas Negeri Gorontalo Mei 2022, kemudian yang nasional kita juga diadakan kemudian yang tadi saya sebutkan di Teman Mami itu ya, Temu Nasional Masyarakat Akuntansi itu ya, diadakan di Karawang. Dan insya Allah Bapak Ibu bagi yang berkenan nanti mau ngintip-ngintip artikel silahkan, dan yang internasional nanti kita adakan tanggal 24 November. Silakan kalau mau jadi pengintip atau juga ngirimkan artikel. Nah, khusus untuk hari ini adalah pendampingan persiapan akreditasi dan reakreditasi jurnal nasional. Nanti kami mohon Pak Yoga untuk bisa memberikan informasi terbaru dan mungkin memperkuat kerjasama dengan LJB. Kami siap untuk membantu Bapak Dikti gitu ya, untuk peningkatan kualitas jurnal kita, terutama di internal anggota kita gitu ya. Dan nanti kalau memang ada informasi yang lebih baik lagi dan kerjasama yang lebih jauh gitu ya, bisa meningkatkan kualitas jurnal anggota kita. Nah, ini pendampingan nanti ada Bu Arika Mayanti, ada Bu Frida, ada Pak Andika gitu ya, terus Bu Fitri dan Bu Tita dan Pak Jordan. Silakan Bapak Ibu, kita sama-sama gitu ya, seperti yang biasa kita gaungkan bersama berintegritas itu. Kalau di buku menulis artikel berkualitas perspektif editor dari tim LJB, yang dikatakan bahwa pengelola jurnal pasti memiliki integritas tanpa jeda dan pengabdian tanpa lelah untuk Indonesia yang dijalankan bersama di organisasi. Tagline bersama yang berintegritas adalah semangat bagi para intelektual di negeri ini dalam menjaga idealisme kenusantaraannya melalui jurnal dan tulisan ilmiah. Semoga kita semua sedang bergerak menuju kemandirian dan keberpihakan intelektual yang jelas arahnya, yaitu Indonesia sebagai pusat peradaban dunia. Amin. Ini doa kita gitu ya. Inilah arah utama dari paradigma Nusantara kita bersama. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Reddy. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.